Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri kuliah daring pada mata pelajaran pendidikan anti korupsi yang dipimpin oleh dosen kita yang terhormat Bapak Husen. Untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi sebagai berikut: pendidikan agama sebagai proses penguatan mental anti korupsi. Dan insya Allah materi ini akan disampaikan oleh para pemateri, diantaranya Fani Nuswah Soliha, Putri Indah, Faridah Hadianti, Hartati, Hani Fitrianisa, Ridwan Hakim, Fiska Irmawati. Kepada para pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang penguatan mental anti korupsi. Mental anti korupsi harus diterapkan sejak dini. Selanjutnya, dalam beberapa tahun ke depan, tumbuh generasi-generasi yang lain. Nah, dampak negatif di era globalisasi ini adalah krisis kepribadian. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di suatu negara yang menyuguhkan kemudahan, kenikmatan, dan kemewahan akan menggoda kepribadian seseorang. Nilai kejujuran, kesederhanaan, kesopanan, kepedulian sosial mudah terkikis. Untuk itu sangat mutlak diperlukan bekal pendidikan agama agar ketika dewasa tidak akan menjadi manusia yang berkepribadian rendah, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kurikulum dan pembelajaran pendidikan agama Islam sebaiknya dirancang untuk mengantarkan anak kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, serta pembentukan akhlak yang mulia. Di sini ada beberapa nilai-nilai. Yang pertama ada nilai Islami dalam kejujuran yang terintegrasi dengan pelajaran matematika. Yang kedua, ada nilai-nilai Islami dalam keadilan yang terintegrasi dengan pelajaran IPA. Yang ketiga, ada nilai-nilai Islami, tanggung jawab dan amanah yang terintegrasi dengan pelajaran ekonomi. Yang keempat, ada nilai-nilai Islami dalam mengutamakan kerja keras yang terintegrasi dengan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kelima, ada nilai-nilai Islami dalam istiqomah yang terintegrasi dengan pelajaran IPA. Yang keenam, nilai-nilai Islami dalam ikhlas yang terintegrasi dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang terakhir, ada nilai-nilai Islami dalam kesabaran yang terintegrasi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti korupsi. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye, atau bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian pendidikan agama Islam menurut Junaidi 2010. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan anak didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya Al-Quran dan Hadis melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan.
Yang selanjutnya yaitu fungsi pengajaran agama Islam adalah untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta membiasakan anak berakhlak mulia. Menurut Zakia, fungsi pendidikan agama Islam adalah yang pertama, menanam tumbuhkan rasa keimanan yang kuat. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan dalam melakukan amal ibadah, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, menumbuh kembangkan semangat untuk mengolah alam sekitar sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pendidikan agama di sekolah adalah sebagai salah satu bentuk pengembangan kemampuan siswa dalam meningkatkan pemahaman keagamaan, yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala serta kemuliaan akhlak. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam diberikan pada sekolah umum dan sekolah agama, baik negeri maupun swasta. Ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama Islam berfokus pada aspek struktur program sekolah, yaitu yang pertama ada akidah. Akidah merupakan pikiran yang harus diimani oleh manusia. Dari situlah segala tindakan dan tingkah laku bersumber. Yang kedua ada Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam. Dalam artian merupakan sumber akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Yang ketiga ada akhlak, yaitu aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia. Bagaimana sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Yang keempat ada fikih. Fikih merupakan sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan yang lainnya. Hubungannya dengan Allah diatur dalam ibadah. Yang terakhir ada thorik. Thorik Islam merupakan perjalanan kehidupan umat manusia yang terpilih dari masa ke masa. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan agama Islam. Secara umum, tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia. Berdasarkan tujuan tersebut, ada beberapa dimensi yang hendak ditingkatkan dan dituju oleh pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama, dimensi keimanan anak terhadap ajaran Islam. Yang kedua, dimensi pemahaman atau penalaran anak terhadap ajaran Islam. Yang ketiga, dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan anak dalam menjalankan ajaran agama. Yang keempat, dimensi pengalaman dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah diimani, dipahami, dan dihayati atau diinternalisasi oleh anak mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menggerakkan, mengamalkan, dan mentaati ajaran agama Islam dan nilai-nilai dalam kehidupan pribadi serta mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi. Yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya atau individu dengan individu maupun pada level lembaga. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban atau answerability kepada sejumlah otoritas eksternal. Selain itu, akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. Kemudian, salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.
Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan atau trust, karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya pada masa kini dan masa mendatang. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi 5, yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom-up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan atau anggaran pendapatan dan alokasi anggaran atau anggaran belanja. Kemudian, prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi yang selanjutnya yaitu kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas atau off budget. Sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditunjukkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Kemudian, prinsip terakhir anti korupsi yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, self-evaluating organization, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, dan problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, revolusi, dan reformasi. Kontrol kebijakan berupa partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya, dan kontrol kebijakan berupa oposisi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan
Kontrol kebijakan berupa revolusi, yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Setelah memahami prinsip yang terakhir ini, mahasiswa kemudian diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan kontrol kebijakan, baik berupa partisipasi, revolusi, maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan kehidupan mahasiswa, di mana peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, maupun institusi. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan agama Islam. Secara umum, tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia. Berdasarkan tujuan tersebut, ada beberapa dimensi yang hendak ditingkatkan dan dituju oleh pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama, dimensi keimanan anak terhadap ajaran Islam. Yang kedua, dimensi pemahaman atau penalaran anak terhadap ajaran Islam. Yang ketiga, dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan anak dalam menjalankan ajaran agama. Yang keempat, dimensi pengalaman dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah diimani, dipahami, dan dihayati atau diinternalisasi oleh anak mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menggerakkan, mengamalkan, dan mentaati ajaran agama Islam dan nilai-nilai dalam kehidupan pribadi serta mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulannya yaitu pemberantasan dan pencegahan korupsi telah dan sedang dilaksanakan oleh negara. Tindakan pemberantasan tentu berada pada ranah hukum, memberikan sanksi kepada pelaku korupsi, dan tindakan pencegahan bisa dilakukan pada banyak ranah vital, salah satunya melalui pendidikan. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.